Selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik? Kembali lagi dengan Kakak Eka dan juga Kak Catherine. dan Nah, dengan Kak Nining, betul. Nah, masih betah kan untuk tetap sekolah minggu di rumah saja? Masih dong. Nah, adik-adik siap untuk memulai sekolah minggu hari ini? Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Mantap. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan mempertemukan kami Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, bentar lagi adik-adik di rumah akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Persiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersukacita. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian. Kita katakan hari ini hari Tuhan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus, dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa kasih Yesus itu setinggi langit, sedalam lautan, dan seindah pelangi. Mari kita angkat satu pujian itu ya adik-adik di rumah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi masuk untuk menyembah Tuhan. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, pada hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang di dalam hati kami, yang mengilhamkan, yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mau pasang telinga kami, mau pasang mata kami untuk melihat firman-Nya, mau membuka hati kami untuk kebenaran itu sehingga masuk ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua adik-adik yang siap katakan amin. Nah, adik-adik semua jangan lupa ambil Alkitabnya ya. Kita buka di dalam Markus 11 ayat 15 sampai ke 19. Kak Catherine bacakan ya. Sini perikopnya tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, adik-adik, dari yang kita baca tadi di Markus 11 ayat 15 sampai 19 itu tentang bagaimana bait suci itu tidak diperlakukan semestinya. Harusnya tempat ibadah bukankah untuk ibadah saja, bukan untuk berjualan, berdagang, atau main game, ya enggak? Nah,
Begitu juga firman Tuhan ini katakan, Tuhan marah waktu melihat rumahnya, gerejanya dibikin jadi seperti pasar. Nah, tapi kali ini adik-adik semua, Kak Catherine mau mengajak kita melihat bahwa kita ini adalah baitnya Tuhan, bahwa Tuhan berdiam di dalam kita. Di mana adik-adik? Ya, di dalam kita. Coba semua tangannya pegang dadanya. Di sini ya bilangnya, Tuhan ada di dalam hatiku. 1, 2, 3. Tuhan ada di dalam hatiku. Ya, adik-adik yang baik, otomatis kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita ini adalah bait Tuhan, seperti firman Tuhan ini, Tuhan maunya kita apa? Iya bersih, bener. Tapi kenyataannya bersih nggak ya hidup kita? Adik-adik kadang apa? Membenci mungkin. Plak masuk sini dalam hatinya membenci ya. Terus adik-adik pengen sesuatu tapi nggak dikasih mama, dia pergi mencuri. Ada lagi di dalam sini ternyata. Lalu dia melihat saudaranya dikasih jajan 10.000, dia cuma 5.000, dia ngiri lagi. Lalu waktu dibilang mamanya, kamu sudah makan kan tadi? Belum, aku belum makan, aku mau lagi. Padahal cuma karena dia lapar adik-adik, tapi dia berbohong dengan dia bilang dia belum makan. Lalu kadang-kadang bicara kita juga tidak baik. Kita bicara kasar, kotor sama teman, kakak, mungkin sama orang tua kita. Terus siapa di sini yang masih suka marah-marah? Nah, yang suka marah-marah, firman Tuhan bilang itu seperti kotoran adik-adik. Lalu dia juga waktu punya sepeda baru, dia pergi ke teman-temannya, dia menyombongkan dirinya. Aku punya sepeda lebih bagus dari kamu. Nah, itu gak baik. Terakhir nih, kadang-kadang di sekolah siapa yang suka nyontek? Nah, dulu Kak Catherine juga nyontek, tapi udah bertobat ya, gak lagi nyontek. Kakak mau adik-adik tidak menyontek. Nah, waktu semua ini kita lakukan, apakah badan seperti badan Kak Catherine ini bersih? Bersih enggak? Enggak ya. Ada sampah. Ini namanya sampah. Seperti firman Tuhan tadi katakan, Tuhan marah, Tuhan buang, Tuhan mau ini semua dibuang ya. Dilempar semua sama Tuhan. Begitu juga hidup kita. Dia enggak mau kita bawa sampah seperti itu tadi sampahnya ya. Mungkin masih banyak lagi sampah-sampah yang lain Kak Catherine nggak tahu, tapi adik-adik yang tahu dengan Tuhan. Kak Catherine juga terkadang masih punya sampah adik-adik. Kadang marah melihat ketidakadilan ataupun marah ketika tidak dimengerti. Tapi Tuhan katakan jangan, baiknya Tuhan harus bersih. Oleh karena itu mari kita sama-sama buang ini semuanya, buang ke laut seperti lagu firman Tuhan. Tapi enggak ya, kita mau buang dalam hidup kita mau lepaskan semua karena kita mau menjadi rumah Tuhan, rumah doa, kata Tuhan. Di dalam ini ya Roma 12 itu juga mengatakan, bukankah di situ dibilang persembahkanlah tubuhmu, kata firman Tuhan, sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Begitu juga hidup kita hari-hari, kita tidak mau lagi berbohong, berdusta ataupun cemburu dan iri, karena kita tahu tubuh kita, bait ini adalah bait Tuhan yang Tuhan mau untuk menjadi rumah doa. Tadi firman Tuhan tadi ya ayat 15 sampai 19 tadi ada kan dikatakan dia mau rumah ini menjadi rumah doa. Rumah doa buat apa? Bukan cuma buat adik-adik berdoa buat mama papa ataupun kakak adik, tapi untuk segala bangsa. Dia mau kita berdoa untuk segala bangsa. Oleh karena itu adik-adik tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap hidup bersih kudus di hadapan Tuhan sehari-harinya ya. Adik-adik pasti mampu. Kak Catherine percaya waktu kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita melewati semua dan berdiri dalam kebenaran firman itu. Amin adik-adik. Amin. Oke, yuk semua kita bangkit berdiri lagi ya. Kita berdoa, kita mengakhiri firman Tuhan ini. Tapi habis ini adik-adik masih bisa nonton cerita dari firman Tuhan dan film, mungkin nanti ada ya. Adik-adik bisa nonton tentang hal ini ya. Peristiwa yang sama tentang Yesus mau bait sucinya tetap dijadikan rumah doa. Sama-sama kita lipat tangan dan tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami, hidup adik-adik semua menjadi Tuhan rumah doa-Mu, menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan Kau yang memampukan setiap kami untuk kami berjalan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga akan melihat Tuhan, menonton film Tuhan tentang kebenaran firman-Mu juga. Roh Kudus yang ada dalam kami yang akan terus memberikan pewahyuan tentang kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Akhirnya, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, rumahku akan disebut rumah doa. Kitab Matius pasal 21 ayat 13. Adik-adik masih semangat? Nah, kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan setelah menonton videonya. Saatnya sekarang adik-adik kita akan membuat prakarya tentang kupu-kupu. Yang kita butuhkan saat ini adalah beberapa lembar kertas origami seperti ini. Adik-adik bisa warna merah, kuning, atau hijau apapun itu. Nah, juga sebuah gunting untuk menggunting. Untuk itu adik-adik ikuti terus, Kak Ning akan memperagakannya. Bagaimana cara membuat kupu-kupu yang bagus dari kertas origami ini. Oke adik-adik, kita akan memperagakan bagaimana membuat kupu-kupu dari kertas origami. Kita siapkan satu lembar kertas origami seperti ini. Ini akan kita lipat menjadi segitiga seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ujung sama ujung ketemu. Terus kita tarik garisnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, habis itu kita buka lagi, kita lipat lagi, segitiga lagi, seperti ini. Nah, habis seperti ini, kita akan lipat lagi menjadi setingkat panjang. Nah,
Habis itu kita buka lagi, kita lipat lagi sebelahnya seperti ini. Nah, Adik-adik, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, sisi kiri kanannya yang sudah terbentuk tadi seperti ini, kita akan lipat masukkan seperti ini, Adik-adik. Nah, dia akan menjadi segitiga nanti, lebih kecil. Nah, seperti ini Adik-adik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini dan kita gunting ujungnya seperti ini, agak melingkar. Nah, setelah kita gunting ini bentuknya seperti ini, kita lipat seperti ini Adik-adik. Nah, kita lipat seperti ini, kita lipat lagi sebelahnya sama seperti ini, ketemu. Habis itu Adik-adik kita balik seperti ini, kita tarik yang ujung ini ke atas. Nah, ke atas seperti ini Adik-adik. Nah, ke atas seperti ini, ada ujung kecil yang seperti ini, kita akan lipat ke dalam. Kita akan lipat lagi untuk dipertemukan seperti ini Adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi sudah kupu-kupu warna hitam. Jadinya seperti ini kupu-kupunya. Ada merah, hitam, biru, hijau, pink. Nah, selamat mencoba Adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah, bagaimana? Tadi adik-adik sudah hebat ya mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dari awal, pertengahan hingga akhir kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menonton video, dan juga kita sudah membuat prakarya bersama Kani. Sangat menyenangkan bukan? Nah adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami meskipun kami beribadah melalui online. Tuhan Yesus terus menjadikan kami anak yang takut akan Tuhan, yang hormat pada orang tua, menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap pendidikan adik-adik yang ada di rumah, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, dadah.